menceritakan dalam kisah ini ada seorang gadis yang bernama Dewi. Dia adalah gadis yang sangat pintar dan selalu mendapat juara di sekolahnya. Dia adalah anak tunggal dan yatim piatu. Dia tinggal bersama neneknya. Pada suatu pagi, Dewi hendak pergi ke sekolah dijemput oleh seorang temannya yang bernama Rahma. Dewi berangkat sekolah dulu ya. Ya ini uang jajannya. Ini beneran, Nek? Gak apa-apa cu, nenek kan jarang-jarang ngasih uang segitu. Ini kebanyakan, nanti makan siang kita gimana? Jangan dipikirin. Yaudah deh, makasih ya. Kamu jangan nakal-nakal ya di sekolah, jajanannya yang sehat, pergaulannya dijaga ya. Iya, Nek. Aku jalan dulu ya. Setelah itu, Dewi langsung berangkat sekolah. Sesampainya di sekolah, Dewi disambut dengan kedua sahabatnya yang bernama Nabila dan Ana. Biasa, si Rahma. Oh, sama. Kamu udah ngambil cara belum? Belum nih, makanya gue berangkat pagi-pagi. Udah dong. Lu pasti belum. Ini lo aja. Saatnya jam Yaudah, yuk kita pertama kelas aja. dimulai. Pun berbunyi dan semua siswa masuk kelas dan melakukan kegiatan belajar mengajar hingga waktu menunjukkan pukul 1 bel pulang. Sekolah berbunyi dan seluruh siswa termasuk Dewi, Nabila, Ana, dan Rahma. Kamu pulang bareng siapa, Nak? Gue udah nggak bilang hari ini, tapi kayaknya gue sama mana bilang mau pulang sekolah dulu nih. Oh, yaudah. Jadi gue pulang sendiri. Iya deh, kayak maaf ya. Yaudah, gak apa-apa. Gue nanti pulang. Dewi pun pulang naik ojek sendiri dan sesampainya di rumah, Dewi melihat neneknya terbaring di lantai. Nenek bangun, Nek. Nek. Karena Dewi pun panik, akhirnya Dewi menelepon Rahma. Mak, tolongin gue. Ini nenek gue pingsan. Gue harus bagaimana lagi? Lo cepet kesini. Halo Dew, kenapa? Iya, gue kesana sekarang. Ada apa, Mak? Si Dewi kenapa? Itu katanya neneknya pingsan, kita harus kesana sekarang. Akhirnya mereka bertiga pun langsung masuk ke rumah Dewi. Mereka bertiga pun memeriksa keadaan neneknya dan ternyata neneknya sudah meninggal. Beberapa minggu kemudian, semenjak Dewi ditinggal oleh neneknya, Dewi sudah tidak lagi mendapat perhatian dari siapa-siapa. Ia kini tinggal di rumah neneknya tanpa ada seorang pun yang menemaninya. Dan kini Dewi pun menjadi anak yang suka menyendiri dan nilai-nilainya di sekolah menjadi hancur. Sampai-sampai dia sudah tidak lagi menduduki ranking 10 besar di kelasnya. Dew, lu kenapa? Gak usah dipikirin terus, nanti gak baik buat kesehatan lu. Kalau ada apa-apa, bilang aja sama gue, jangan sungkan. Iya, Mak. Makasih ya. Di rumah, Dewi selalu ingin bercerita tentang apapun pada neneknya. Akhir-akhir ini dia sering ngomong sendiri sambil membayangkan kehadiran sang nenek di sampingnya. Aku bahagia kok. Semoga nenek tenang di alam sana. Nenek jangan khawatir. Aku akan terbiasa tanpa kehadiran nenek. Setelah sekian lama Dewi terpuruk, kini ada cowok tampan yang terkenal nakal di sekolah tersebut mencuri perhatian Dewi. Ia bernama Fajri dan terdapat dua temannya yang bernama Tia dan Ruli. Hai cewek, kok murung gitu sih? Ya kenapa? Mending ke kantin bareng kita, nanti ditraktir sama bos Fajri. Gampang, yuk. Entah apa yang mempengaruhi Dewi, dia tiba-tiba mau mengikuti Fajri dan teman-temannya, hingga Dewi pun menjadi teman dekat Fajri. Dew, ntar malam ikut gua yuk. Kemana? Sama teman-teman cuma happy-happy doang kok. Tapi Sekali aja yuk. ya udah deh.
Dewi pun pergi pada malam hari bersama Fajri dan diajak ke suatu tempat yang belum pernah Dewi datangi sebelumnya. Mari kita pulang yuk, ini tempat apa? Tenang nanti ngapain pulang, baru juga nyampe. Daripada di rumah, sekalian nih sini sana. Sekian lama Dewi di tempat yang kita kenal dengan clubbing. Ternyata Fajri dan teman-temannya mempunyai niat jahat terhadap Dewi. Dia diberikan obat-obatan terlarang yang Dewi sendiri tidak mengerti itu apa. Oke, thank you bro. Fajri lalu menyuruh Dewi untuk mengkonsumsi obat tersebut. Deo, cobain deh. Udah, cobain aja. Gue gak mau lihat lu sedih. Ya, cobain aja, nggak apa-apa kok. Dewi lalu menggunakan barang haram itu dan dia merasakan ketenangan yang luar biasa. Dia seperti melayang dan melupakan semua beban masalahnya. Sekian lama ia menjadi kecanduan dan merasa sakit jika tidak mengkonsumsinya. Hingga pada akhirnya teman-temannya berniat mengunjungi kediaman Dewi karena jarang masuk kelas. Dewi gimana ya kabarnya akhir-akhir ini perasaannya terus deh. Biasanya lo kan sering berangkat bareng si Dewi. Ya nggak tahu, biasanya kan dia suka suruh jemput, tapi sekarang dia gak pernah suruh jemput sih. Ya udah ke rumahnya aja yuk. Yuk. Hingga pada akhirnya teman-temannya pergi ke rumahnya, tapi tidak ada seorang pun yang menjawab. Dewi, Dewi, tadi nggak dikunci. Lalu mereka masuk ke rumahnya karena pintunya tidak terkunci. Lalu mereka menemukan Dewi tergeletak di kamarnya karena overdosis. Wajah Dewi pucat dan tidak sadarkan diri. Dewi, lu kenapa? Cepet, telepon ambulans. Dewi, bangun Dewi bangun. Pada saat menelepon ambulans, Dewi sudah tidak tertolong dan akhirnya Dewi meninggal dunia. Kamu jangan nakal-nakal ya di sekolah, pergaulannya jaga jajanan yang sehat-sehat. Dem, lu kenapa? Jangan pikirin terus, gak baik buat kesehatan. Gila aku masih. Hai cewek, kok burung gitu sih? Ya kenapa? Mending ke kantin. Kamu pulang bareng siapa, Nak?